Ridan orangnya suka nggak tampil di depan ngomong? Saya bisa lebih tepatnya ya. Kalau suka Suka banget. nggak? Jadi suka banget nggak gitu? Suka Suka, banget ya? suka lah, suka. Oke, Nggak banget sih, nggak banget, suka lah. oke. Baik, Hmm. pertanyaan berikutnya. Ridan lebih suka mana? Kerjanya tidak terikat waktu atau terikat waktu gitu? Duduk di Tidak belakangnya gitu. terikat, Tidak terikat tidak waktu. terikat waktu. Anda lebih suka berdebat gitu ya? Diskusi sama orang tuh maksa-maksa atau lebih sering ngalah senangnya? Eh, Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini dan selamat belajar bersama Step On. Beda, tapi secara teorinya nih Kang, ada nggak sih cara-cara mengenal dirinya tuh? Saya sharing sedikit juga kenapa penting mengenal diri. Jadi menarik nih. Boleh? Saya baru menemukan konsep bagaimana sebenarnya hidup itu dijalaninya seperti apa. Sebagai seorang muslim, ya, kan belajar tuh tentang life plan tuh kayak gimana. Jadi ternyata begini, setiap benda itu diciptakan ada tujuan, gitu. Ya sendok juga diciptain ada tujuan. Cuman kan kalau kita nggak tahu tujuannya apa nih, asal make kan buat mukul orang, sendok bisa juga kan gitu. Cara kita tahu tujuannya itu dengan nanya ke penciptanya ya, yang nyiptain sendok gitu. Oke. Ternyata sendok aja ada penciptanya gitu. Nah, orang tuh ada yang nyiptain kan. Nah, sebenarnya saya tuh diciptain tuh buat ngapain? Karena jadi itu ada tugasnya berarti dari awal kan. Ada tugas utamanya gitu. Tapi kan saya nggak mungkin nanya ke pencipta saya kan gitu ya. Sebagai seorang muslim jadi gitu. Masa saya ke nanya lagi sholat gitu ya. Beres sholat doa ke Allah, ya Allah, apakah tujuan saya diciptakan? Tiba-tiba ada yang jawab untuk beribadah. Kan seremnya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu penciptanya, si pencipta ini pasti nyiptain yang namanya manual book. Manual book tuh. Kayak handphone, ada manual booknya kan kita nggak bisa ketemu Steve Jobs lah. Apalagi udah meninggal kan beliau almarhum baik tuh lagi waktu hidupnya dulu. Manual booknya dibaca gitu. Pasti ada tuh. Konsep hidup tuh dikasih tahu di situ. Nah baru terakhir, kayak konsepnya handphone ya. Kalau manual booknya kita dapat tapi kita nggak paham, pasti ada instrukturnya. Kalau di kita mungkin SPG-SPG-nya. Oke. Sales-salesnya kan suka ngeliatin, Pak ini loh fiturnya gitu ya. Atau Iya. penjual mobil kan nggak suruh kita baca manual book. Ya nggak? Pasti Hmm. dia liatin, Pak ini loh, ini tuh buat ini buat ini. Maksudnya ada apa? Jadi kalau dalam hidup, satu, sama. Saya itu produk, manusia itu produk. Dan penciptanya, ya setiap agama punya pemahaman itu sendiri. Penciptanya, ya kalau saya sebagai seorang muslim, ya Allah gitu. Ya tanya ke Allah, Allah nih saya tuh diciptain buat apa? Nah berarti kalau yang berikutnya adalah, nanya langsung, lihat tuh manual booknya. Berarti ada dalam kitab suci, lalu kalau kitab sucinya nggak dipahami, berikutnya adalah lihat siapa instrukturnya. Instrukturnya para nabi gitu maksudnya. Oke, singkat cerita, intinya ternyata kita itu di setiap dari lahir tuh ada tugas loh yang dititipin gitu. Kalau di Islam tuh udah ada tugasnya. Nah, cuman tugasnya ini nggak dikasih tahu kalau tugas personalnya gitu. Kalau tujuan umum mas nanti ya di sesi lainnya. Misalnya singkatnya adalah ibadah, menjadi khalifah, menjadi rahmat itu. Cuman intinya kita nggak tahu. Jadi kita tuh perannya di mana? Saya kuliahnya di biologi, tapi benar nggak saya tuh di biologi? Nah itu Ridan tuh kuliahnya di mana? EL ya? Elektro ya? Bener nggak di elektro nanti endingnya gitu? Karena belum tentu pas milih jurusan itu, kita udah kenal diri nggak kan? Kan 87% salah jurusan. Nah, orang itu nggak tahu tujuan, belum tentu tahu tugas. Karena dia tidak mengenal dirinya. Nah, jadi ternyata kita itu ya, untuk mengenal tugas kita tuh, dikasih clue, jadi nggak kosong-kosong amat sama Tuhan itu, sama Allah tuh nggak dikosongin gitu. Kamu cari sendiri ya tugas kamu di dunia. Itu dikasih clue. Clue-nya itu apa? Clue-nya adalah kekuatan kita. Gitu. Ridan orangnya suka nggak tampil di depan ngomong? Saya bisa lebih tepatnya ya. Kalau suka banget. Nggak? Jadi suka banget nggak gitu? Suka banget ya? Suka lah, suka. Oke. Nggak banget sih, nggak banget, suka lah. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Ridan lebih suka mana? Kerjanya tidak terikat waktu atau terikat waktu gitu? Duduk di belakangnya. Tidak terikat waktu. Bebas. Oke. Terus Anda itu sukanya, itu Anda lebih suka gini, Anda lebih suka berdebat gitu ya? Diskusi sama orang tuh maksa-maksa atau lebih sering ngalah senangnya? Dulu sih, kalau dulu sering konflik, tapi kalau sekarang mungkin gara-gara udah banyak pengalaman, jadi kayaknya nggak baik deh konflik terus. Nah, itu kan beda-beda ya tipe karakternya. Nah, jadi maksudnya itu setiap orang beda-beda jawabannya. Kalau saya nanya banyak ya, ada 34 pertanyaan, itu beda-beda. Sebagian orang sukanya tidak terikat waktu, tapi sebagian orang sukanya terikat waktu. Nah, itu tuh menunjukkan kita itu perannya di mana nanti. Itu tuh clue itu tuh. Itu clue loh. Nah, itulah
kita bisa ngerasain itu tuh dengan enjoy. Nah gini makanya kalau orang nggak pernah nyobain dari dulu, nggak pernah nyobain apa-apa, dia nggak tahu enjoynya di mana. Kayak kita nanya, Ridan suka makanan favoritnya apa? Saya sukanya nasi putih doang. Loh kenapa nasi putih? Soalnya dari kecil saya sama orang tua disuruhnya makan nasi putih, nggak boleh saya nyobain yang lain. Nah gitu kebayang nggak? Okay. Nah makanya orang kalau kita hari ini nggak tahu, mungkin karena selama ini hidupnya dia dikontrol. Saya nggak nyalahin yang kontrol, yang saya nyalahin kenapa kitanya nggak mau explore aja gitu. Nah jadi begitu. Nah jadi rumusnya untuk menemukan apa yang kita suka kita, yang misalnya yang jadi nanti peran ke depan, temukan yang kita enjoy itu apa, kan itu clue loh. Jadi satu enjoy. Nah ternyata enjoy aja nggak cukup. Yang kedua adalah kita itu easy melakukan itu. Jadi gampang banget melakukan itu. Saya kalau disuruh belajar ya, coba Kang Coki belajar dong public speaking gitu. Oh gampang tuh, ya. Dan ternyata sebagian orang nggak bisa belajar public speaking kadang-kadang, susah banget ngomong di depan. Berarti dia perannya bukan di situ. Kalau saya perannya di sini, gitu. Tapi sebagian orang disuruh ngoding, cepet. Saya disuruh ngoding, waduh pusing gitu. Nah, berarti peran saya bukan di situ dan peran orang lain di situ. Jadi yang pertama tadi enjoy dulu, yang kedua adalah easy. Nah, yang ketiga tuh excellent. Excellent itu kalau ngerjainnya itu bisa sempurna, bagus gitu. Nah, ini yang menarik. Saya itu dulu kan SMA pengen jadi musisi. Satu, saya enjoy main musik. Dua, saya easy. Saya belajar gitar gampang tuh. Jadi gampang nyerap gitu. Oh ini bisa, si Coki mah dan Q gitu main gitar tuh belajarnya cepat bisa. Tapi saya tidak excellent. Jadi kalau dalam konteks yang gitar itu, jadi ada, dulu tuh ada contohnya Steve Vai ya, misalnya Steve Vai itu gitaris legendaris gitu. Dia bisa murluk bahasanya tuh, dia turun ke bawah tuh bisa 2 tangan, gitu kan. Nah saya tuh susah banget belajar itu tuh nggak nyampe-nyampe. Bahkan saya dulu udah sampai begini, tangan diikat karet, ditempelin di lemari. Terus si lemarinya ditahan sama kaki saya. Jadi biar ini tuh kan keras banget tangan kan. Jadi biar jadi cepet banget. Temen saya belajar baru 2 minggu jago, udah bisa gitu. Saya nggak excellent di situ. Makanya di titik itu, oh ini saya nggak excellent, berarti ini saya nggak di sini peran saya gitu. Begitu. Tapi saya pakai loh, ilmu musik saya pakai buat senang-senang, buat happy waktu wisudaan ITB dan lain. Tapi bukan sebagai seorang, saya nggak punya impian jadi musisi karena kok orang lain bisa excellent, saya nggak. Dan yang keempat adalah E-nya, ada E yang keempat adalah earn. Atau earn itu jadi setiap kita melakukan sesuatu, kita bertambah pengalaman kita gitu. Dan itu bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Gitu cirinya. Jadi tadi ya, kalau misalnya ada teorinya nggak Kang ya? Jadi itu cara menentukannya pakai 4E. Enjoy, itu yang pertama. Easy. Excellent. Dan earn. Excellent dan earn. Earn itu ya, kita mendapatkan pengalaman dan kita terus berkembang. Itu gitu, itu poinnya gitu. Kalau kita udah dapat itu semua, nah itu ketahuan, oh ini loh sebetulnya saya sudah mengenal diri saya dan inilah yang sebetulnya tugas yang dititipkan oleh Tuhan yang sebenarnya harus saya lakukan. Karena setiap orang itu punya tugas beda-beda di dunia ini. Gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai bentuk dukunganmu terhadap channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.